Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Mudah-mudahan ananda di sana dalam keadaan sehat walafiat serta Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kalian dari segala macam bentuk mara bahaya. Amin. Yuk kita buka kembali bukunya tema 5, subtema 1. Kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Oke, kita lanjut ya di pembelajaran kelima di halaman 21. Bapak akan coba meringkas bacaan yang ada di halaman 21 ini yang judulnya Suhu Dingin di Dieng. Dieng ini bertempat di Jawa Tengah. Suhu Dieng, suhunya sangat dingin yang mengakibatkan embun di dedaunan membeku, ya. Kemudian suhu yang dingin itu mengakibatkan membeku pada tanaman. Ini banyak disebut oleh masyarakat sekitar dengan bun upas, artinya embun beracun. Kenapa kok bisa beracun? Karena embun ini dapat mematikan tanaman jika terjadi dalam suatu waktu yang lama. Pada tahun 2013 yang lalu, bun upas merusak puluhan hektar tanaman kentang. Walaupun merugikan, tetapi banyak sekali wisatawan yang ingin menyaksikan embun itu di Dieng. Karena pemandangannya pun indah, suhu dingin juga nggak masalah gitu ya. Menambah cita rasa unik dalam mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman budaya. Tadi salah satunya peristiwa unik itu band upas ya yang ada di Dieng. Nah, ada lagi keunikan yang lain, misalnya di Bali. Di Bali ini ada tradisi gotong royong yang dikenal dengan sebutan ngayah. Ya, apa itu ngayah? Bukan ayah ya, ngayah ada engnya. Ngayah itu gotong royong yang dikenal di wilayah Bali. Ngayah itu dilakukan untuk berbagai keperluan seperti acara keagamaan atau upacara adat, ya. Ada lagi di Sulawesi Selatan, ya, suku Bugis. Tradisi gotong royongnya beda tempat, beda juga penamaan. Di Bugis Sulawesi Selatan namanya Makbule Bola. Nah, ya, apa maksudnya? Mereka beramai-ramai mengangkat rumah panggung saat pindah rumah. Nah, itulah cita rasa keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentu menambah kita buat bisa mempelajari lebih dalam lagi. Manfaatnya banyak dan besar sekali gotong royong. Ya, kita sebagai sesama Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa kita ini ibaratkan satu jasad ya. Ketika satu jasad ini sakit, maka yang lainnya pun akan sakit. Jadi kalau kita melihat ada tetangga kita kesusahan, kita bantu dengan sebisa mungkin. Gotong royong ya. Insya Allah akan menambah ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama manusia. Oke, itu jadi manfaat gotong royong itu, paha diulangin ya, bisa menambah sikap bersatu dalam keragaman, kemudian bisa memudahkan kita mendapatkan pahala sunnah juga ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, kita lanjut ya di halaman 23. Kita masuk ke matematika, ayo berhitung. Di mana di sini ada kue Ibu Nina dan kue Ibu Toni. Kue Ibu Nina dipotong menjadi 2 bagian, sedangkan kue Ibu Toni dipotong menjadi 3 bagian. Kue Ibu Nina besarnya 2/4 bagian. Kenapa 2/4? Karena jumlah seluruh kue Ibu Nina ada 4.
yang dipotong atau yang diambilnya 2, berarti nilainya 2/4. Kue Bu Toni nilainya 3/6. Kenapa bisa 3/6? Karena kue Ibu Toni dipotong menjadi 6 bagian. Nah, diambilnya 3 yang dilingkari, berarti nilainya adalah 3/6. Kue milik Ibu Nina dan kue milik Ibu Toni nilai pecahannya sama. Ya, nilai pecahannya sama. Artinya 2/4 dan 3/6 bernilai sama. Bagaimana caranya kok bisa sama? Kita sederhanakan. Nanti ya. Mungkin di kelas 3 belum begitu lebih spesifik bagaimana menentukan ini pecahannya bernilai sama atau tidak. Ya, karena nanti ada rumus tambahan lagi. Mungkin sabar dulu ya, bisa nanti didapati di kelas 4. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas ke gambar di bawahnya. Di halaman 23 ada gambar pizza. Nah, gambar pizza yang pertama ini dipotong menjadi 4 bagian anak-anak. Jadi berapa nilai pecahannya? Gambar pizza ini diambil 1, ya, maksudnya diambil 1 nih. Gambarnya diambil 1 pizza, 1 potongan pizza. Nilai pecahannya berapa? Nah, berapa? Masya Allah, anak kelas 3C hebat. Jadi nilai pecahan di gambar pizza yang pertama ini adalah 1 per berapa anak-anak? 4. Masya Allah hebat. Ya, kenapa 1? Karena diambilnya 1 bagian yang diambilnya dari 4 bagian yang ada pada pizza itu. Sekarang gambar yang kedua. Nah, kalau lihat di video ini, gambar pizza yang kedua ini, ya, ini kurang garisnya anak-anak. Kalian bisa lihat di halaman 23 ya. Ditambahkan garisnya 1. Kemudian mana lagi? Ya, ini digaris lagi. Kemudian ini juga digaris lagi. Jadi bagiannya itu ada berapa anak-anak? Iya, hebat, ada 8 bagian pizza. Nah, di gambar pizza yang kedua ini diambil 2 potong bagian pizza. Nah, berapa jadi bagiannya? Bagian pizza ini dalam pecahan nilainya adalah 2 per berapa? Iya, 8. 2 itu yang diambil 2 bagiannya. 8 itu jumlah keseluruhan pizza yang ada, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Coba kita buat lagi atau kita lihat lagi contoh selanjutnya. Ini kue apa ya? Iya, ini coklat. Coklat katanya bisa mengembalikan mood ya. Selera yang tadinya nggak mood jadi mood kembali. Oke, kita nggak bahas coklat nih, kita bahas pecahannya ya. Coklat yang pertama, ya, coklat yang pertama itu dipotong menjadi berapa bagian? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipotong menjadi 8 bagian. Nah, ternyata 8 bagian ini di dalam kurung atau di lingkari merah 2. Maksudnya diambil 2, ya, dipisahin. Berarti nilai pecahannya berapa anak-anak? Iya, hebat. Masya Allah, nilai pecahannya adalah 2 per berapa? Jumlah coklat yang ada? Ada 8. Jadi 2 per 8. Kemudian pizza yang sebelahnya, pizza yang kedua sebelahnya. Pizza yang kedua ada berapa bagian? Kita hitung ya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dipotong menjadi 12 bagian anak-anak. Nah, dari 12 bagian itu dipisahkan 3. Maksudnya mungkin diambil ya.
diambil 3 bagian coklat. Nah, jadi nilai pecahannya berapa anak-anak? Masya Allah, sudah paham tentang pecahannya. Betul sekali. 3 per, tadi berapa jumlah coklatnya? Ada 12. Jadi 3 per 12. Mudah ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut di pembelajaran 6 halaman 25. Dilihat di situ seperti biasa Pak Hadi akan membacakan ringkasannya yang judulnya cuaca ekstrim. Jadi, cuaca ekstrim itu adalah suatu kondisi cuaca yang tidak normal. Cuaca ekstrim biasanya terjadi saat peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi peralihan dari musim sekarang aja ya, sekarang musim hujan. Nanti berapa bulan ke depan akan berganti lagi musim kemarau, gitu ya. Tapi tidak seperti biasanya, karena ekstrim, jadi cuacanya itu disertai angin topan, hujan es, itu yang dingin, yang berkaitan dengan dingin. Ada juga yang berkaitan dengan panas. Kalau dingin sekali ya, sampai angin topan dan hujan es. Ada juga hujan es yang beratnya sampai 2 kilogram. Ya. Kemudian cuaca ekstrim juga bisa menyebabkan kerusakan ya. Di antaranya dilihat di sini di halaman 25, lihat di situ ada yang sampai memarkirkan mobilnya bersalju, membeku mobilnya. Ya, hujan lebat yang turun terus-menerus juga dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Kemudian panas juga menyebabkan kekeringan dan kematian jenis hewan tertentu. Itu ya. Jadi, cuaca ekstrim itu tidak hanya berkaitan dengan panas, tapi dingin juga. Ada yang panasnya sampai mencapai 73 derajat Celcius, di mana menyebabkan ban-ban mobil itu bisa meleleh, pantulan sinar matahari dari gedung yang bertingkat menyebabkan bisa melelehkan mobil yang ada di bawahnya juga. Kemudian panasnya juga bisa menyebabkan aspal yang tadinya padat ketika disinari oleh cahaya matahari yang sangat panas itu bisa meleleh juga gitu. Ada lagi yang dingin, ketika kita menyiramkan air ke udara, airnya berubah menjadi es, membeku secara tiba-tiba. Banyak sekali ya. Jadi kita yang saat ini Allah turunkan hujan masih belum apa-apa dibandingkan di negara-negara lain ya. Jadi kita lebih banyak bersyukur saja kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah masih menurunkan hujan. Ketika hujan tiba, kita berdoa supaya hujan ini manfaat. Ketika alam ini menandakan tanda-tanda yang tidak enak, janganlah mencelanya, tapi kita berlindung kepada Allah. Semoga kita bisa terhindar dari cuaca yang buruk itu. Ya, itu kurang lebihnya tentang penjelasan cuaca ekstrim. Kemudian lagi di halaman sebelahnya adalah manfaat sikap bersatu. Kalian lihat ya di halaman 26. Sikap bersatu ini memiliki manfaat. Di antaranya adalah pertama, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Kedua, masalah yang dihadapi akan cepat terselesaikan. Ketiga, menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Keempat, menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman. Ya, semuanya itu adalah manfaat. Jika kita bersatu, insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan keempat poin tadi. Kita rukun, masalah pun akan cepat selesai, masyarakat yang harmonis, tanpa harus ingin menang sendiri, ingin sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Tidak. Dengan bersatu kita akan menuju kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman.
wal afu minkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.